Halo dulur, kembali lagi dengan petani cakep. Oke dulur sahabat petani, pada kesempatan video kali ini ya. Kali ini saya tidak di lapangan ya, namun kali ini akan mereview sebuah jenis fungisida, yaitu fungisida antrakol. Kita akan jelaskan cara pengaplikasiannya untuk tanaman padi yang bunting. Oke, maka ikuti terus video kali ini ya. Jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen. Dan nyalakan juga loncengnya biar selalu mengikuti video terbaru dari Petani Cakep. Oke, kali ini kita akan membahas fungisida antrakol. Antrakol 70 WP. Fungisida antrakol adalah fungisida kontak yang bersifat protektif, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna krim untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman. Contohnya tanaman anggrek, anggur, apel, bawang merah, bawang daun, bawang putih, cabai merah, cengkeh, jagung, jarak, jeruk, kacang tanah, kacang panjang, kedelai, kentang, ketimun, kina, kopi, krisan, kubis, lada, mangga, jagung, padi, dan lain-lain. Fungisida antrakol 70 WP berbahan aktif propinep 70%, berwarna krim, berbentuk formulasi tepung. Oke sahabat petani, jadi untuk kali ini kita akan membahas penggunaan fungisida antrakol untuk tanaman padi yang memasuki fase bunting. Antrakol untuk padi bunting, permudah petani basmi penyakit jamur. Dalam membudidayakan tanaman padi, ada salah satu fase penting yang perlu diperhatikan. Fase itu ialah fase bunting ya sahabat petani. Fase bunting tersendiri merupakan fase menjelang masa pemanenan padi. Ketika dalam fase bunting, petani perlu memperhatikannya secara teratur. Mengingat fase bunting sangatlah krusial ya sahabat petani. Dalam fase bunting, tanaman padi cenderung rentan terserang penyakit, sehingga mengakibatkan petani menjadi merugi. Perubahan iklim dalam skala global juga memberi dampak cukup besar terhadap anomali OPT, yaitu organisme penggangguan tanaman. Hal itu tentu saja mengakibatkan tanaman padi menjadi rusak. Petani pun akhirnya mengalami kerugian akibat penurunan hasil panen dan peningkatan biaya pengendalian OPT. Oleh karena itu, petani harus melakukan tindakan penanganan ataupun pengendalian. Dengan melakukan tindakan tersebut, maka petani bisa meminimalisir dampak ancaman OPT. Penyakit pada padi bunting sendiri menyebabkan cukup beragam. Salah satunya ialah akibat infeksi jamur ataupun cendawan. Penyakit padi bunting akibat jamur tersendiri termasuk cukup banyak. Contoh kecilnya yaitu blas. Itu termasuk contoh penyakit padi jamur, padi bunting ya sahabat petani, yaitu blas. Blas tersendiri cendawan Magnaporte gracia menjadi penyebab terjadinya penyakit blas. Jamur ini bisa bertahan hidup di jerami sesudah panen sampai terbawa ke musim selanjutnya. Jadi blas ini sangat rawan sekali ya sahabat petani di tanaman padi yang memasuki musim bunting. Untuk yang kedua, jadi selain bisa mengendalikan blas pada padi ya sahabat petani, antrakol juga bisa mengatasi bercak coklat sempit. Nah, penyakit bercak coklat sempit merupakan penyakit jamur Cercospora ya, Janseae. Jamur ini menyebar melalui media angin. Jadi dia melakukan penyebaran itu dengan metode angin ya sahabat petani, mengikuti angin untuk menyebar jamur. Dan gejala baru terlihat sesudah 30 hari ataupun lebih sesudah infeksi. Gejalanya bisa terlihat itu setelah 30 hari penyerangan ya. Jadi bisa terlihat infeksi tanaman itu sekitar 30 hari sebelum terserang itu sudah terlihat sahabat petani.
Hal ini mengakibatkan lambatnya gejala di lapangan walaupun infeksi bisa terjadi pada daun muda ataupun daun tua, seperti patogen cendawan. Jadi bertahan hidup pada biji-biji serta jerami. Penyakit ini banyak terjadi secara luas di dalam penanaman padi. Jadi bercak coklat sempit ini sejenis jamur patogen yang berbentuk bijian serta jerami ya. Terjadi sangat banyak di tanaman padi. Jadi penyakit bercak coklat sempit berkembang biak terutama pada daerah lahan miskin unsur kalium serta nitrogen. Jadi lahan yang kurang kalium dan nitrogen itu akan mudah terserang penyakit bercak daun coklat. Bercak coklat sempit ya. Jadi serangan terjadi ketika fase generatif sehingga menyebabkan proses pengisian gabah menjadi kurang sempurna ataupun hampa. Untuk selanjutnya, selain mengatasi blas dan bercak sempit, antrakol juga bisa mengatasi pada padi bunting yang terserang hawar pelepah. Hawar pelepah itu terjadi akibat infeksi jamur ya sahabat petani. Jamur itu bernama Rhizoctonia solani. Jadi kondisi optimal untuk hawar pelepah padi yakni suhu tinggi antara 28 sampai 32 derajat Celcius. Pupuk nitrogen banyak serta tingkat kelembapan relatif tinggi antara 85 sampai 100%. Untuk resiko infeksi serta penyebaran penyakit ini cukup tinggi, terutama selama musim hujan. Nah, jadi untuk hawar pelepah ini bisa diatasi ya untuk fungisida antrakol. Dan seterusnya, antrakol juga bisa mengatasi padi bunting yang terserang busuk batang. Jadi busuk batang ini adalah jamur Magnaporte salvini, menjadi penyebab dari penyakit busuk batang. Cendawan ini bisa melewati musim dingin dalam jaringan tanaman mati ataupun di dalam tanah. Kemudian saat kondisinya menguntungkan, sporanya tersebar melalui irigasi serta percikan air hujan. Jadi busuk batang bisa juga teratasi dengan fungisida antrakol 70 WP ya sahabat petani. Untuk selanjutnya, gosong bulir. Jadi padi yang terserang gosong bulir itu bisa juga diatasi dengan antrakol. Penyakit gosong bulir terjadi melalui infeksi cendawan yaitu Tiletia barsaleana yang juga dikenal sebagai Neofosia horrida. Cendawan ini bertahan hidup sebagai spora hitam dengan menggantikan bulir padi. Jadi bisa menular melalui media angin serta menginfeksi malai padi kembali dalam satu tanaman maupun tanaman di sekitarnya. Jadi untuk gosong bulir ini biasanya kan dari padi yang gabahnya itu berwarna hitam. Gosong bulir itu terus ada jamurnya putih. Nah, seperti itu ya contoh kecilnya. Antrakol bisa juga mengatasi tanaman padi yang terserang gosong bulir. Jadi untuk cara efektif mengatasi penyakit-penyakit jamur pada tanaman padi sangat banyak sahabat petani ya. Untuk tanaman jamur mungkin untuk fungisida antrakol yang kita bahas dalam pembahasan cara mengatasi tanaman padi bunting itu dulu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, dan komen, dan nyalakan juga loncengnya biar selalu aktif mengikuti video terbaru dari Petani Cakep, channel YouTube yang membahas seputar dunia pertanian. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.